saat ini kadang-kadang kita kelepasan gitu ya. Kelepasan, tiba-tiba kita membentuk suatu organisasi dan coba menghimpun dana, hati-hati. Saya cuma kasih peringatan saja bahwa apabila terjadi kegagalan bayar, urusannya panjang, akan di kepolisian atau di meja hijau. Sebelum itu, kita akan coba mengadakan donasi karena banyak sekali anak-anak yatim, piatu yang kurang beruntung di saat pandemik ini, dan kami sudah bekerja sama dengan Yayasan Al Barokah selama 5 tahun menyalurkan sebagian pendapatan kami untuk mereka. Dan tujuannya hanya satu, untuk Indonesia tentunya. Money game itu adalah praktek menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan komisi atau bonus. Yuk Pak, Bu, kita garis bawahi menghimpun dana dari masyarakat. Kalau kita berbicara menghimpun dana dari masyarakat, itu yang diperbolehkan cuman perbankan, koperasi, sekuritas, lalu juga ada yang namanya futures atau perdagangan berjangka. Cuman itu saja yang boleh menghimpun dana. Jadi selebihnya apabila kita nih, misalnya saya menghimpun dana, itu sudah melanggar undang-undang yang ada. Jadi saat ini kadang-kadang kita kelepasan gitu ya. Kelepasan, tiba-tiba kita membentuk suatu organisasi dan coba menghimpun dana, hati-hati. Saya cuma kasih peringatan saja bahwa apabila terjadi kegagalan bayar, urusannya panjang, akan di kepolisian atau di meja hijau. Sebelum itu, makanya yuk sama-sama kita jaga bahwa yang namanya praktek menghimpun dana itu tidak diperbolehkan di negara Republik Indonesia ini. Yang jadi permasalahan adalah money game itu sudah menghimpun dana, lalu tujuannya itu mendapatkan hasil dari rekrut baru. Jadi kita mendapat uang dari hasil kita merekrut orang baru atau member baru. Kira-kira seperti itu. Multi level marketing itu adalah suatu sistem pemasaran. Kalau kita katakan sistem pemasaran, itu adalah salah satu strategi, dan menurut saya multi level marketing itu bagus gitu. Cuman kadang-kadang dipergunakan untuk melakukan suatu money game. Nah ini yang nggak boleh. Tetapi intinya adalah multi level marketing itu adalah suatu sistem yang menurut saya adalah sistem yang iklannya itu dari atau promosinya dari orang ke orang, dan itu biasanya jauh lebih mengena dan cepat menyebarnya. Dapatnya dari mana nih tenaga penjual ini? Keuntungannya dari barang yang dijual dan hasil dari downline yang menjual. Dia juga dapat persentasenya. Nah ini yang dilakukan oleh multi level marketing, dan itu bagus kalau menurut saya. Nah yang nggak bagus gimana? Yang nggak bagus adalah sudah masuk ke dalam yang namanya skema Ponzi. Skema Ponzi ini adalah investasinya palsu, bohong gitu. Jadi dia mempunyai suatu sistem atau suatu skema yang ujung-ujungnya kita mendapat uang dari member yang baru masuk. Jadi sebenarnya uang yang dibayarkan kepada member itu adalah uangnya dia sendiri. Kalau sederhananya, kita menggoreng pakai minyak kita sendiri. Nah, lalu yang di bawah ini harus merekrut lagi. Biasanya skema Ponzi ini digabungkan dengan multi level. Jadi akhirnya multi level yang jelek, padahal enggak, multi level itu bagus karena digabungkan dengan skema Ponzi sehingga akhirnya menjadi buruk sepertinya. Jadi kita harus pisahkan antara multi level marketing dengan skema Ponzi. Kalau kita bicara masalah skema Ponzi, ciri-cirinya apa sih gitu. Sebenarnya Ponzi ini namanya panjang, cuman banyak orang kenal sebagai Charles Ponzi. Itu dia itu tahun 1919, itu memang mafia dari Italia. Jadi kalau kita lihat background-nya aja bukan orang baik-baik gitu ya. Nah dia berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu dia memutarkan uang itu, ya, membayarkan bunganya dari uang yang diterima dari member baru.
Nah, ujung-ujungnya tentunya pasti akan ditangkap. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih ciri-cirinya yang paling gampang? Yang paling gampang. Jadi kalau kita ikut suatu investasi, kita ikut suatu trading misalnya, atau kita ikut bisnis apapun itu, ini adalah ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ikut suatu investasi atau trading dan tidak sama dengan ciri-ciri ini, yang tenang aja, aman kok. Yang nggak aman apabila imbal hasilnya terlalu tinggi. Kita harus logis bahwa kalau kita naruh di bank, itu kita dapat cuma 3%. 1 tahun. Kalau kita taruh di saham, itu kita dapat sekitar 35%. 1 tahun. Kalau trading sendiri, gitu ya, katakanlah tradingnya 4% 1 bulan, atau 2%, itu cuma 24%. Kalau 5% itu cuma 60%. Setahun. Tapi tiba-tiba ada yang menjanjikan 1 bulan 20%, 1 bulan 50%, itu hati-hati. Sudah pasti itu investasinya pasti bodong, pasti legalitasnya nggak ada. Ya, jadi ciri-ciri Ponzi itu adalah yang paling gampang, imbal hasilnya terlalu besar dan nggak mungkin terjadi. Kalau nggak percaya, yuk Bapak dan Ibu yang ikut suatu tender, proyek, baik pemerintah ataupun swasta, berapa sih penghasilannya, berapa sih profitnya? Anda bisa boleh katakan, dapat gua res 20%, katanya. Iya, tapi coba kita runut lagi, untuk biaya negosiasinya berapa, untuk makan-makannya berapa, untuk ini itu, ya, ujung-ujungnya berapa? Dapatnya sekitar 5% juga. Terus pembayarannya termnya berapa lama? 4 bulan. Ujung-ujungnya ya pasti segitu-gitu juga. Tiba-tiba ada yang menawarkan, ya, menawarkan 20-30% sebulan, hati-hati. Biasanya awalnya aja bagus, berikutnya pasti ghosting. Ciri yang berikutnya adalah imbal hasilnya biasanya flat. Kalau kita bicara masalah imbal hasil, itu bagi hasil, itu kalau mau di flat, itu yang benar adalah perbankan. Flat 3% setahun, flat 5% setahun. Kecil ya, setahun tuh cuma segitu. Ini ada yang flat 10% sebulan. Pak, Bu, coba deh kita coba berpikir ulang. Yuk kita coba pakai logika. Ekonomi ini naik turun, naik turun, naik turun gitu loh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat ekonomi membaik, ya, suatu negara ekonominya bagus, tentunya semua perusahaan untung. Nah, untungnya itu pasti tinggi. Tapi saat pandemi, ada nggak sih perusahaan yang untung? Nggak ada. Nah, si Ponzi ini biasa aja, skema Ponzi ini, itu dia flat aja tuh, lurus-lurus aja gitu. Dia punya suatu strategi investasi, pasti rumit punya. Percaya deh. Ini gini, pokoknya alasannya banyak aja deh. Kenapa? Ya karena servernya mati, bos, gitu loh. Ya terus kenapa kalau mati? Mati kok seminggu gitu. Bos, kalau server mati seminggu itu bukan mati namanya, meninggal gitu ya kan. Ntar lagi bau bangke pasti. Nah, artinya nggak bisa itu suatu sistem yang mempunyai income gitu ya. Iya boleh dibilang sudah ratusan miliar sampai triliunan mungkin gitu. Terus tiba-tiba hancur gara-gara cuma 1-2, bohong lah gitu loh. Bank BCA, Bank Permata itu duitnya banyak loh. Begitu servernya mati, itu 1-2 detik, bisa kayak gimana tuh? Pasti tuh ya. Direktur IT-nya dipindahin tuh, ya kan? Jauh dipindahinnya, pasti ke Alaska itu pindahinnya, ya kan? Bareng dia. Nasabahnya cuma beruang doang sama penguin. Nah, cerita itu pasti nggak mungkin. Lalu, strategi investasi itu rumit banget gitu loh. Jadi ini dibeliin ini beliin ini, beliin ini, beliin ini gitu loh. Itu, wow, buat saya, it's problem. Jelasinnya tuh rumit gitu. Padahal mah sederhana aja. Harusnya sederhana gitu. Investasi kan harusnya sederhana dan logis. Nah, kalau udah mulai nggak logis, emang direncanakan seperti itu. Dibuat apa? Dibuat orang tuh nggak ngerti gitu. Wah, pokoknya ini udah tingkat tinggi gitu. Antar bank gitu.
Jadi saya pinjam di bank ini nih, karena dia lebih murah, ya, oke, suku bunganya. Lalu nanti kita pindahkan, ini masukkan ke suatu negara yang ininya tinggi, bunganya tinggi. Nah, untuk itu kita butuh bayar untuk orang dalam. Nah, ini nanti pembagiannya begini. Itu rumit tuh. Kalau kita berbicara masalah dokumen investasinya, itu dirahasiakan pasti. Ya kan? Kita minta form aja, itu bisa 2 minggu tuh. Nggak datang-datang tuh form doang, bos, gitu loh. Kita nggak minta duit, minta form doang, itu bisa 2 minggu. Ada aja alasan. Birokrasinya tuh rame. Pada saat kita masukin uang, pasti aman. Pas kita mau narik duit, wih gila pembatasan ini kalah polisi tidur ya kan, sampai bangun tuh polisi kayak. Kepada nih Bu, yuk lihat dokumennya aja nggak ada, gimana withdrawalnya gitu. Oke, jadi yuk kalau mau masuk ke sesuatu bisnis itu dilihat in-nya, out-nya juga dilihat gitu. Jadi perjanjian masuknya dilihat, perjanjian kalau kita mau naik juga dilihat. Kalau kita mudah memasukkan uangnya, maka kita akan narik uangnya juga mudah. Jangan kita masukinnya mudah, keluarinnya susah. Wah, gawat. Nggak keren tuh kalau buat saya. Bisnis kayak gitu nggak keren. Kecuali memang perjanjian sudah ada di muka. Ini akan di-lock selama 1 tahun. Selesai itu. Oke, itu diomongin di depan. Resikonya begini. Jadi ngomongnya resiko di depan. Kalau ini kan kadang-kadang nggak ada resikonya ya kan ngomong. Udah kayak trading di surga gitu loh. Kagak ada, lempeng aja gitu. Biar bagaimanapun Ponzi pasti berevolusi. Karena pada saat dia sudah tidak laku lagi, ya, tidak laku lagi, dia harus berevolusi gitu. Orang kalau udah pernah ditipu, ujung-ujungnya adalah dia pasti akan berubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan zaman. Nah, mau nggak mau, semuanya ya, ciri-ciri di atas pasti disamarkan sama dia. Dokumennya dibuat transparan, tapi cuma setengah gitu. Timbal hasilnya nggak dibuat itu dia naik turun gitu, tapi turun. Nah, ini yang repot nih. Coba lihat deh. Coba lihat bisnis Anda. Lalu awal yang Anda masuk itu berapa persen? Lalu dia turun nggak? Nah, kalau dia turun, hati-hati. Tandanya apa? Ada kelebihan beban di situ. Waktu awal dia bakar uang. Kesini-sininya udah nggak pakai bakar duit dong. Dia harus balikin uangnya ke si pemilik Ponzi itu. Makanya nanti ininya turun gitu. Ya, zaman dulu nggak ada trouble, sekarang ada trouble. Ya gitu-gitulah ya. Pasti yang jelas dia berevolusi. Di forex juga sama. Kalau di forex itu juga ya mau yang bandel, mau apa segala macam, suka banyak yang nanya. Kan Riz nyarinya di mana sih Riz? Broker bandel enggak? Ya bandel enggak mah. Lihat yang paling gampang aja kali bos. Pakai aja tuh yang namanya WikiFX. Ketik aja namanya. Di situ kan ada, di sini nih, itu ada kolom search ya, ketik aja broker. Dalam luar negeri keluar kok di situ. Nggak usah pusing-pusing, lihat ratingnya gitu. Rating terbaik berapa, misalnya 9 gitu ya. Ambil 50%-nya sekitar di atas 4 ya bagus lah, di bawah 4 ya busuk lah gitu aja. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa WikiFX ini itu dibayar gitu loh. Ya buat saya sih mau dibayar mau enggak emang gue urusin gitu. Tapi satu pertanyaan saya, kalau itu emang broker gede, emang nggak bisa bayar WikiFX? Segitu miskinnya kan? Dia nggak bisa bayar WikiFX. Jadi buat saya, Anda mau pakai ini untuk ngetes broker terserah gitu. Tapi sebenarnya ada alatnya untuk ngetes. Forex ini akan menjadi yang terbaik saat ini. Kenapa? Karena semua bisnis itu mulai mati. Yang hidup itu tentunya saham gitu ya, forex, kripto, itu yang hidup tuh yang itu. Yang lainnya pasti bermasalah. Kenapa? Ya karena daya belinya turun dan kita bisa lihat pada saat pandemi ini sebelumnya perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu pada mati gitu loh. Kalau dia pada mati tentunya apa? Ya saingannya jadi dikit. Untuk itu biasanya adalah mau tidak mau forex ini ada macam-macam, ada yang jual daily signal gitu ya. Ya saya kan kagak perlu ngomong gitu. Nggak usah pakai apa kalau kata Pak Joso mau pakai apa Pak Joso? Pakai inisial kagak usah lah. Nggak enak lah. Daily signal itu saya cuma kasih tahu itu bohong semuanya gitu. Daily signal terbaik adalah Anda buat sendiri daily signalnya.
Jadi yang ada di forex itu buat saya sih bohong semuanya. Gitu. Siapapun itu, yang terbaik membuat daily signal adalah Anda sendiri. Gitu. Bapak dan Ibu, yuk jadi diri sendiri ya. Jangan jadi orang lain. Kalau Anda menyontek, jiplak, niru gitu ya, ingat nggak usah takut. Kenapa? Peniru itu nggak pernah bisa melangkah sebelum Anda melangkah dulu. Jadi aja diri sendiri. Terima kasih Pak Joshua. Yuk kita lanjut.